warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini aku ingin menjelaskan tentang dua sifat yang harus dijalankan secara beriringan pada kehidupan sehari-hari seorang muslim. Kedua sifat itu adalah sifat khauf dan sifat roja. Khauf secara bahasa berarti takut. Dalam konteks agama, khauf adalah rasa cemas dan takut akan sifat Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa yang telah diperbuat dan juga karena telah lalai memenuhi hak-hak Allah. Namun, rasa takut ini bukanlah rasa takut yang melumpuhkan atau membuat putus asa, melainkan rasa takut yang mendorong seseorang untuk berhati-hati dalam bertindak, menjauhi larangan Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Roja secara bahasa berarti harapan. Secara agama, roja ini digambarkan sebagai harapan yang kuat akan ampunan, rahmat, dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan ini timbul setelah seseorang berusaha dan beramal soleh. Roja bukan sebuah angan-angan kosong tanpa usaha, melainkan optimisme yang mendorong seseorang untuk terus berbuat baik, tidak mudah putus asa, dan selalu berprasangka baik pada Allah. Dalil yang saya ambil untuk sifat khauf dan roja ada dua. Yang pertama dari Quran surat Al-Imran ayat 175 yang berarti sesungguhnya mereka itu, setan, adalah orang-orang yang menakutkan wali-wali mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang yang beriman. Ayat ini menunjukkan bahwa rasa takut yang besar adalah takut kepada Allah, bukan kepada makhluknya. Dalil yang kedua saya ambil dari surat Al-Kahfi ayat 110 yang berarti barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia beramal dengan soleh dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Rabb-nya. Pengamalan dari sifat khauf dan roja itu apa ya? Mungkin seperti ini ya. Ketika seseorang tuh membeli barang baru yang harganya sangat mahal, lalu kita berprasangka buruk bahwa orang itu kayaknya memelihara tuyul deh, jadi punya duit banyak dan membeli barang mahal tersebut. Lalu sifat khauf datang dan mengingatkan kita bahwa Allah tidak suka kepada orang yang berprasangka buruk kepada orang lain. Hati kita jadi gundah, hati kita jadi takut karena kita telah berprasangka buruk pada orang tersebut. Nah, lalu sifat roja menyempurnakannya dengan kita meminta harapan kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni kita yang telah berprasangka buruk kepada orang. Contoh yang kedua adalah ketika kita melakukan sholat atau beribadah secara malas-malasan atau bahkan kita meninggalkannya, sifat khauf datang dan memberikan kita alarm pengingat bahwa Allah tidak suka kepada umatnya yang meninggalkan atau bermalas-malasan terhadap kewajibannya. Kita takut karena itu adalah perbuatan yang membuat kita mendapatkan dosa kan. Nah, akhirnya kita pun melaksanakan kewajiban itu tanpa bermalas-malasan dan tidak meninggalkannya juga. Tetapi itu harus dibarengi dengan sifat roja juga, karena kita beribadah dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia, tetapi kita sholat, kita berdoa, kita beribadah untuk mendapatkan ampunan karena kita telah bermalas-malasan dan kadang meninggalkan suruhannya. Nah, akhirnya telah sampai di penghujung penjelasan saya. Ini adalah refleksi saya terhadap sifat khauf dan sifat roja. Dalam perjalanan hidup ini, saya menyadari betapa pentingnya menanamkan dua sifat yang saling melengkapi dalam hati, yaitu sifat khauf dan sifat roja. Keduanya bagaikan dua sayap yang dibutuhkan oleh seekor burung untuk terbang dengan seimbang menuju ridhonya. Dulu, terkadang saya lebih didominasi oleh rasa khauf, ketakutan akan dosa-dosa yang telah saya perbuat, dan kekhawatiran akan masa depan yang tidak pasti. Rasa takut ini memang mendorong saya untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan berusaha menjauhi larangan agama. Namun, jika tidak diseimbangi dengan roja, rasa takut ini terkadang membuat saya cemas berlebihan. Bahkan, saya pernah hampir putus asa karena menghadapi kegagalan dan ujian dalam hidup saya. Saya sempat berpikir, kok Allah ngasih saya cobaan seberat ini ya? Saya selalu berpikir begitu. Tapi dulu saya merasa pintu ampunan seolah jauh dari jangkauan saya. Namun, seiring berjalannya waktu dan melalui berbagai pengalaman yang sudah saya alami dan juga saya mulai belajar agama rajin ya sekarang,
menyadari betapa luasnya rahmat dan ampunan Allah. Disinilah Raja mulai tumbuh di dalam hati saya dan menyeimbangi sifat khauf di dalam diri saya. Harapan akan kasih sayang Allah, keyakinan bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya, dan juga ada hikmahnya ya tentunya, dan optimisme bahwa setiap doa pasti akan didengar, memberikan kekuatan baru dalam menjalani hari-hari saya. Kini saya berusaha untuk menyeimbangkan dua sifat ini dalam setiap aspek kehidupan. Ketika melakukan kesalahan dan lalai dalam beribadah, rasa khauf hadir sebagai alarm yang mengingatkan akan konsekuensi yang telah diperbuat. Namun di saat yang sama, Raja hadir sebagai penawar, mengingatkan bahwa Allah yang Maha Pengampun dan selalu membuka pintu rahmat taubat bagi hambanya yang bersungguh-sungguh. Saya pikir segitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.